Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana dari SMA Bina Insan Mandiri, Nganjuk. Hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kimia dalam rangka uji kinerja PPG Daljab 3 di kampus Universitas 11 Maret. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pelajaran kimia di kelas 12 Putri. Nah, sebelumnya kita buka dulu ya pelajaran kimia kita hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Silahkan yang bertugas untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya di sini sehat ya. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Semuanya semangat ya. Ya, insya Allah semangat. Apalagi di pelajaran kimia. Ya, insya Allah dengan kita mempelajari kimia, ya semoga kita bisa memberikan sumbangsih yang terbaik, ya, yang bermanfaat untuk kehidupan umat. Ya, sebelumnya saya absensi dulu ya. Di sini semuanya masuk ya. Tidak ada yang absen ya. Ya, insya Allah sudah semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran kimia ya, sehingga semuanya bisa mengikuti materi yang ada. Untuk pembelajaran kimia kali ini saya akan meneruskan materi sebelumnya ya. Materi kali ini yaitu tentang sel volta ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ya, sebelum materi sel volta ini kita sudah belajar materi terkait dengan reaksi redox ya. Jadi pembahasan sel volta ini ada kaitannya dengan reaksi redox ya. Ada yang masih ingat apa itu reaksi redox? Silahkan ya. Oh iya, silahkan ya Mbak, silahkan. Jadi reaksi reduksi itu penangkapan elektron oleh suatu atom, sedangkan reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron oleh suatu atom. Oh iya, pintar ya. Jadi reaksi reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron, dan oksidasi itu adalah reaksi apa? Pelepasan elektron. Ya. Jadi ya, apa sih manfaatnya kita mempelajari materi sel volta ini ya? Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ya, semuanya mungkin ada yang punya kamera ya, atau mungkin ada yang punya lampu senter ya, atau mungkin kalian sekarang ya di pelajaran kimia kali ini ada yang pakai HP mungkin ya. Nah, semua alat-alat ini kan butuh yang namanya energi ya, dan energinya ada di baterai. Nah, pada baterai itu memanfaatkan ya konsep dari sel volta ya, dari mulai ada yang baterai yang sekali dipakai langsung dibuang, ada yang sampai dicas. Nah, ini adalah manfaat kita mempelajari sel volta, karena sangat kelihatan sekali ya manfaatnya di dalam kehidupan. Ya, kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasar dari pembahasan sel volta ini adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta ya, dan menjelaskan kegunaannya ya. Jadi harapannya kalian nanti bisa menganalisis ya proses-proses sel volta ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ya, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta ya, dan menganalisis penerapan sel volta di dalam kehidupan
Kemudian saya jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta ya. Kemudian siswa dapat menganalisis penerapan sel volta di dalam kehidupan. Ya. Ya, jadi ya harapannya nanti ya setelah kalian mempelajari sel volta ini ya, kalian nanti tambah ilmunya ya, kemudian kalian bisa ya memanfaatkan ilmu kimia yang ada pada kalian itu untuk mengembangkan ya kehidupan umat ya. Seperti tadi ya, tadi bisa ada penemuan baterai yang tidak bisa dicas sampai ada baterai yang dicas. Nah, itu kan ada perkembangan ya, perkembangan ilmu kimia. Nah, nanti harapannya ya kalian kalau bisa ya, kalian bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu kimia ya, bukan untuk uang ya, bukan materi, tapi demi kehidupan umat ya, demi kehidupan umat yang lebih baik. Jadi jangan malas-malas untuk terus belajar ilmu kimia. Ya, begitu ya. Langsung ke materinya. Nah, kalian tentunya sudah membaca ya yang ada di Google Classroom ya, LKPD yang sudah saya berikan ya. Di situ ada bahan ajar terkait dengan sel volta ya. Jadi sebenarnya sel volta ini adalah bagian dari sel elektrokimia ya. Jadi sel elektrokimia itu ada dua, ada sel volta dan ada sel elektrolisis ya. Kalau sel volta ini ya mengubah dari reaksi kimia menjadi apa? Energi listrik gitu ya. Sedangkan sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta ya, mengubah dari apa? Energi listrik menjadi energi kimia. Nah, untuk pembahasan kita kali ini ya, kita hanya membahas terkait dengan sel volta ini saja. Ya. Nah, ini ya. Jadi dalam sel volta ini ya ada perubahan dari reaksi redoks menghasilkan arus listrik ya. Nah, sebelumnya mari kita saksikan dulu ya tayangan dari video di YouTube terkait dengan proses reaksi yang terjadi di dalam sel volta. Kali ini kita akan mempelajari cara kerja sel volta. Sel galvanik atau sel volta dapat dibentuk oleh logam seng yaitu Zn dan logam tembaga atau Cu. Sebagai anoda adalah logam seng yang dimasukkan dalam larutan zinc sulfat ZnSO4. Sebagai katoda adalah logam Cu atau ketembaga yang dimasukkan dalam larutan tembaga 2 sulfat CuSO4. Kedua larutan dihubungkan dengan jembatan garam yang berisi garam NaCl yang menghalangi kedua larutan bercampur namun memungkinkan terjadinya migrasi ion. Nyala lampu menunjukkan adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga. Karena seng adalah logam yang lebih aktif daripada Cu, maka ia akan cenderung melepaskan elektron sehingga logam seng akan teroksidasi membentuk ion Zn2+ dan 2 elektron. Ion-ion Cu2+ dalam larutan akan menangkap 2 elektron tersebut sehingga tereduksi membentuk logam Cu. Ketika reaksi berlanjut, kelebihan ion Zn2+ terbentuk dalam larutan ZnSO4. Dalam waktu yang sama, kekurangan ion Cu2+ dari larutan CuSO4 membentuk kelebihan ion SO4 2- atau ion sulfat. Ion Na+ bermigrasi ke dalam larutan CuSO4 dari jembatan garam, sedangkan ion Cl- bermigrasi dari jembatan garam ke dalam larutan ZnSO4 dan menjaga netralisasi larutan. Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan bisa dilihat dari reaksi berikut. Sekian cara kerja dari sel volta. Nah, tadi ada video sekilas ya
tayangan ya terkait bagaimana proses yang terjadi pada sel volta. Kita sudah melihat tayangan ya terkait dengan proses yang terjadi pada sel volta. Ya, itu juga sudah saya share juga ya bahan ajarnya di Google Classroom. Mungkin kalian sebelumnya sudah mempelajarinya. Nah, dari apa yang sudah kita lihat tadi ya, mungkin dari Mbak ada yang mau ditanyakan ya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, silahkan Mbak Sabrina. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa Gimana cara kenapa sudah ya? itu caranya memprediksi misalnya reaksi kimianya itu spontan atau enggak spontan tuh gimana saya? Oh iya ya. Bagaimana reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak spontan? Ya. Ya, sebentar ini saya share screen dulu ya. Nah, nih tadi tayangan video tadi ya, yang juga bahan ajar yang sudah saya sampaikan ya. Ini ada gambar sel volta ya. Ini ada sel volta ya. Ini ada logam Zn dan ini ada logam Cu ya. Kemudian di sini ya pada sel volta ini ternyata ya karena ada beda potensial antara Zn dan Cu ya. Kemudian di sini juga ada larutan elektrolitnya. Setelah dihitung ternyata S-nya nilainya S-nya adalah 1,10 ya. S-nya adalah 1,1 ya. Jadi kita bisa mengetahui ya reaksi itu berlangsung spontan atau tidak spontan itu dilihat dari SL-nya ini Mbak. Ya, dilihat dari SL-nya ini. Ketika SL-nya itu nilainya positif ya, potensial selnya nilainya positif, maka di sana reaksinya berlangsung spontan ya. Tapi ketika SL-nya ini nilainya adalah negatif, maka selnya tadi tidak spontan ya, jadi dilihat dari SL-nya. Kalau SL-nya positif berarti reaksinya berlangsung spontan ya, tapi ketika SL-nya negatif reaksinya tidak berlangsung spontan gitu ya. Jadi dilihat dari SL-nya ya. Mbak Sabrina ya, sudah jelas Mbak Sabrina? Ya, Yang lainnya sudah jelas ya? Sudah ya? Ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Selain Mbak Sabrina. Ada yang bertanya? Oh iya, silahkan. Siapa yang tanya? Oh iya, Mbak Brigita. Ada yang ditanyakan apa Mbak Brigita? Kalau cara menentukan SL-nya sendiri itu bagaimana? Oh, menentukan potensial sel. Oh iya, Mbak Sabrina. Mbak Brigita. Nah, untuk menentukan potensial selnya ya, ini ya. Jadi di sini menentukan potensial selnya. Nih, misalnya tadi ada di tayangan tadi ada Zn dan Cu. Ya. Nih, misalnya masing-masing logam ini diketahui potensial standarnya ya, N0 selnya. Misalnya Zn di sini N0-nya nilainya 0,7 negatif 0,76 volt ya. Jadi Zn di sini potensial reduksi ya. Di sini kita lihat ya, reduksi ya. Menangkap elektron berarti reduksi. N0 selnya negatif 0,76. Kemudian Cu di sini Cu-nya potensial reduksinya atau N0 selnya nilainya adalah plus 0,34 ya. Sebelum menghitung potensial selnya, di sini kita harus tahu mana yang berfungsi sebagai anoda dan mana yang berfungsi sebagai katoda. Ya. Nah, bagaimana menentukan mana yang sebagai anoda dan katoda? Nah, ya, sebagai anoda ya kita lihat ya di antara kedua logam ini yang dia itu mempunyai N0 yang lebih kecil ya. Mana yang lebih kecil? Zn sama Cu? N0-nya lebih kecil mana?
Yang mana? Yang ya, yang Zn ya. Berarti Zn ini ya dia berfungsi sebagai anoda. Ya. Kemudian ini dibalik, ini harus dibalik ini. Ini kan tadi reduksi. Ya. Ketika anoda berarti dia terjadi peristiwa oksidasi. Ya. Jadi di sini anodanya adalah Zn. Ya. Zn nilai E0-nya ya di sini dibalik berarti ya. Berarti plus 0,76. Kemudian Cu-nya sebagai katoda. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan di sini ya. E0-nya Zn tadi 0,76, Cu-nya 0,34. Kita jumlahkan ya, di sini hasilnya 1,1 volt ya. Begitu ya Mbak Brigita. Jadi yang pertama kita harus tentukan mana anoda dan katodanya ya. Baru kemudian kita jumlahkan. Begitu ya Mbak Brigita. Sudah jelas dari sini Mbak Brigita? Iya, Oh ya. Yang lainnya sudah jelas ya, Mbak yang lainnya? Ya, sudah jelas ya. Ya. Nah, kalau semuanya sudah jelas, langsung saja ya. Mbak pastinya sudah mendownload ya LKPD yang sudah saya share di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom ya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan ya LKPD yang sudah saya share di Google Classroom secara berkelompok. Iya, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kemudian kita kembali lagi ya untuk mendiskusikan ya jawaban dari LKPD. Ya, demikian silahkan kalian diskusikan dulu. Ya, sudah ya. Mbak sudah mengerjakan semua ya LKPD-nya ya. Ya. Sekarang mari kita bersama-sama ya membahas soal yang ada di LKPD. Ya, sebelumnya saya share screen dulu soal yang ada di LKPD. Nah, ini ya, ini gambar yang ada di LKPD, ini ada sel voltanya. Kalian bisa lihat semua ya yang ada di sini ya. Nah, ini ada logam Ag dan ada logam Cu. Ya, kemudian ada larutan elektrolitnya AgNO3 dan ada CuNO3 dua kali ya. Kemudian di sini ada jembatan garam, sebagai garamnya di sini adalah garam KCl. Ya. Sudah? Sekarang ya kita menjawab soal yang pertama. Ya, silahkan kelompok yang mau menjawab soal yang pertama ya. Mbak Sahla. Saya mewakili dari kelompok. Ya. Jadi elektroda yang bertindak sebagai kutub positif itu yang Ag dan sedangkan elektroda yang bertindak sebagai kutub negatif itu yang Cu. Oh ya, nah ya, jadi Mbak Sahla menjawab pertanyaan pertama, elektroda yang bertindak sebagai kutub positif adalah Ag ya, dan bertindak sebagai kutub negatif adalah Cu. Ya, sekarang pertanyaan yang selanjutnya ya, aliran elektron ya, bagaimana aliran elektron dari katoda ke anoda atau elektron dari anoda ke katoda? Silahkan. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya selanjutnya? Bagaimana aliran elektronnya? Silakan, Mbak siapa? Mbak Dara ya? Ya, silakan Mbak Dara. Bagaimana aliran elektronnya? Oh, elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ya. Untuk jawabannya nanti saya perlihatkan ya. Jawaban yang benar seperti apa nanti ya. Sementara kita kumpulkan dulu ya jawaban yang ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, tentukan elektroda yang bertindak sebagai katoda dan elektroda yang bertindak sebagai anoda. Ya, silahkan. Kelompok mana yang mau menjawab? Silahkan. Elektroda yang bertindak sebagai katoda siapa? Elektroda yang bertindak sebagai anoda. Silahkan. Ya, silahkan Mbak siapa? Ya. Katodanya itu Ag, sedangkan elektroda yang bertindak sebagai anodanya itu Cu. Oh ya, Mbak siapa ini tadi nggak kelihatan yang menjawab tadi? Anda sih.
Mbak Raida, oh ya Mbak Raida. Elektroda yang tindak sebagai katodanya Ag ya, anodanya adalah ya. Sekarang selanjutnya Mbak yang nomor 3, reaksi apa yang terjadi pada katoda dan reaksi apa yang ada pada anoda? Silahkan. Mbak ada? Ya. Ya silahkan. Reaksi pada anoda. Ya. Mbak siapa yang jawab ini? Ya silahkan Mbak Lisa. Reaksi pada katoda apa? Ya, pada katoda di sini itu Ag, terus pada katoda itu terjadi oksidasi CO. Oh ya. Nah untuk jawabannya ya kita akan lihat ya. Saya ada ini saya ada multimedia interaktif yang di sana kita bisa tahu ya nanti sel voltanya bisa jalan atau tidak ya, mana yang sebagai anoda dan mana yang sebagai katoda. Nah ini ya, kalian bisa kelihatan ya apa yang saya tampilkan di sini ya, kelihatan ya ya. Oh iya kelihatan ya. Nah tadi yang di soal tadi apa, Cu sama Ag ya, Cu sama Ag ya kan ya. Nah kalian tadi menjawab sebagai anodanya adalah apa tadi? Halo? Sebagai anodanya kalian menjawab apa tadi? Kalian sebagai ya, sebagai anoda Cu kita lihat. Sebagai anoda Cu. Larutannya apa ini tadi? CuNO. Ya, CuNO3. Kemudian sebagai apa? Katoda, apa tadi katodanya? Ag, silver ya. Larutannya apa? AgNO3. Nah, kita lihat apakah dia menyala. Kalau menyala berarti jawaban kalian benar ya dan positif nilainya. Nah, kita lihat. Oh, berarti jawaban kalian tadi benar ya. Ini tadi nih elektronnya juga mengalir dari mana? Ya, kita lihat elektronnya mengalir dari. Oh iya ya. Sebelumnya nanti aja Pak. Jadi ini ya. Ini tadi ya logamnya sebagai anodanya Cu, katodanya G ya. Ini elektronnya mengalir dari Cu ke Ag ya. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Ternyata kalian sudah bisa menjawabnya ya. Sekarang coba lagi ya. Sekarang coba kita ingin coba-coba ya. Bagaimana jadinya antara logam Zn dengan logam Ag ya. Kita lihat Zn sama Ag. Kira-kira sebagai anodanya yang mana ini? Zn sama Ag. Yuk, Zn sama Ag. Ya. Anodanya Zn ya. Ini tak matikan dulu. Nah, anodanya Zn. Ya. Larutannya apa? Oh ya, pintar. Kemudian di sini Zn sama tadi apa? Zn sama Ag ya. Berarti ini Ag. Ya. Kemudian larutannya apa? Oh ya, pintar. Coba kita cek nyala apa tidak. Oh, ternyata nyala. Ya, aplaus buat kalian ya. Silahkan ya. Sudah paham ya dari sini Mbak-mbak ya? Sudah paham ya? Terkait ya bagaimana menghitung sel ataupun menentukan katoda dan anoda. Setelah mempelajari sel volta tadi ya, dari Mbak-mbak mungkin ada yang bisa mau menyimpulkan ya, mau menyimpulkan apa ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan ya terkait materi yang kita bahas hari ini. Silakan. Saya sudah. Oh ya, Mbak Sila, silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya
Di reaksi sel Oh, Mbak Alfi, ya silahkan Bu. di reaksi sel volta itu terjadi namanya reaksi redoks secara spontan. Dan di sana juga terjadi perubahan reaksi kimia menjadi reaksi listrik, energi listrik. Oh gitu. Ya, untuk pembelajaran kita ya. Ya. Jadi dalam sel volta ya itu terjadi ya perubahan dari energi kimia ya reduksi oksidasi menjadi energi listrik. Ya. Kemudian ya elektroda yang memiliki potensial elektroda lebih positif maka dia akan mengalami reaksi reduksi ya. Sebaliknya ya elektroda yang mempunyai potensial elektroda lebih negatif dia akan mengalami reaksi oksidasi. Ya, itu ya kesimpulan kita dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, itu mungkin ada yang bisa menyampaikan ya manfaat dari kita mempelajari materi sel volta hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Kita bisa mencari sumber daya lain. Dia tuh kayak mempunyai listrik selain. Intinya kita bisa nyari sumber daya lain yang lebih efektif daripada kita memakai kayak semacam baterai. Yang mana baterai itu kalau setelah pemakaian terus dibuangnya secara sembarangan itu punya dampak negatif terhadap lingkungan. Iya, jadi manfaat pembelajaran kita hari ini ya bisa ya Mbak Alfa. Jadi kita bisa mencari sumber daya lain untuk sebagai energi listrik ya, itu ya Mbak Ufa. Nah, jadi alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran materi sel volta kita hari ini ya. Insya Allah ya minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya ya terkait dengan sel volta dari bahan alam ya seperti yang ditanyakan dari Mbak Ufa tadi ya. Jadi bagaimana kita itu bisa mencari alternatif baru yang sumber energi yang baru yang tadi tidak merusak lingkungan. Nah ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita minggu depan yaitu sel volta dari bahan alam. Ya nanti silahkan kalian pelajari dulu ya materi. Ya insya Allah nanti saya akan juga share ya di Google Classroom. Ya begitu. Juga kalian jangan lupa ya untuk mengerjakan soal post test ya yang ada di Google Classroom ya. Di sana ada soal uraian ya. Ada 5 soal uraian ya. Kalian kerjakan, bisa ditulis ya. Kalau kalian susah untuk tulis di laptop ya, kalian ditulis, kemudian kalian foto ya, kemudian kalian bisa kirimkan lewat Google Classroom. Gitu ya. Tuh. Nah, sebelum akhir dari pembelajaran ini ada mungkin dari mbak-mbak yang mau memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Silahkan. Alhamdulillah hari ini mendapatkan materi baru yang sangat bermanfaat untuk aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama untuk mengembangkan energi listrik. Ya, itu refleksinya ya. Itu udah ya. Nggak ada yang mau ditanyakan ya. Itu refleksi yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hari ini ya bisa mempelajari materi terkait dengan sel volta ya yang insya Allah akan sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan mendatang. Ya, mungkin ada yang refleksi lagi terkait dengan multimedia yang saya sampaikan. Mbak yang ada di kelas, gimana multimedianya tadi? Sangat seru atau tidak? Ya, insya Allah ya. Sangat menyenangkan ya kalau pakai multimedia begitu ya, lebih jelas ya. Ya. Sudah? Ya. Silahkan kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan Mbak untuk memimpin doa penutup kita. Silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa.
Ya, terima kasih ya Mbak ya. Ingat ya, ini kita sekarang masih dalam musim pandemi, pandeminya belum selesai ya, bahkan kelihatannya juga masih menghitam ya di beberapa kota. Maka dari itu saya berpesan kepada Mbak untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, gitu ya. Jangan lupa senantiasa mencuci tangan setelah keluar dari luar rumah, kemudian memakai masker dan jaga jarak ya. Saya berdoa ya semoga kita semua Mbak-mbak ya, saya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah ya, agar kita semua bisa terjaga ya dari wabah yang sangat membahayakan sekali. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.